Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat badanku, sehat hatiku. Allahu Akbar. Ya, bagus sekalian semangat paginya. Bapak suka. Makasih Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak minta kepada kalian semua untuk memilah sampah yang ada di dekat kalian masing-masing. Bapak lihat supaya masyarakat. Dan pakaiannya kalau dirapiin ya, yang laki-laki, Rizky, tolong bajunya dimasukin. Udah Pak. Dah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas siapa? Rizky Pak. Rizky. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rizky. Bapak absen dulu ya, siapa yang hadir hari ini? Rizky Kurnia Ilahi, Ini Pak. Yogi Fernando, Pani Kurniawan, Roni, Deswita, Padli, Alfa Pak. Alfa. Iya Pak. Minggu kemarin dia juga nggak hadir kan? Iya dia ada juga dia kemarin. Mana dia? Kata orang dia sakit tapi nggak ada suara Pak. Sakit nggak ada surat. Jadi Bapak kasih Alfa ya. Apa aja Pak. Nanti kalau habis pulang sekolah, tolong temannya di besok dilihat. Iya Pak. Nanti kami ke sana rame-rame Pak. Ya. Nah, sekarang tanggal 2 Mei. Ada yang tahu tanggal 2 Mei itu kita memperingati hari apa? Hari Sumpah Pemuda Pak. Salah, tanggal 2 Mei. Pak, Apa? Hari Pendidikan Nasional Pak. Nah, itu Hari Pendidikan Nasional. Salah Rizky, Ya, Pak. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Bapak mau memutarkan sebuah musik dulu, sebuah lagu kebangsaan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Ini berkaitan juga dengan materi kita pada hari ini. Baik Pak. Pemuda Indonesia, baju sisingkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, sebanyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, mimpi tetap jernih. Merdekalah ku harus, hai putra negeri. Merdekalah ku harus, hai putra negeri. Nah, pada hari ini kita mempelajari yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dalam bingkai Bika. bingkai Bika. bingkai. Nah, sebelum memasuki materi, Bapak bacakan dulu, Bapak kasih tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita. Ada dua, yang pertama mengamati tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu memahami arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Itulah Pak, saya catat dulu Pak. ya, catat. Apa yang pertama ya Pak? Mengamati tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua,
dengan materi Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, potongnya. Oke. Nah, ini Sumpah Pemuda. Satu. ada yang tahu apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Sering kita dengar Sumpah Pemuda. Ada yang tahu apa arti dari Sumpah Pemuda? Ikrar pemuda Pak, ikrar pemuda Indonesia. Ikrar Pemuda Indonesia. Ada lagi? Sumpah Pemuda ini adalah tonggak awal dari perjuangan para pemuda, perjuangan dari rakyat Indonesia. Tonggak awal. Tonggak awal perjuangan. Sumpah Pemuda ini juga melalui 2 kongres, yaitu hasil dari kongres. Hasil kongres. Nah, mengapa dikatakan tonggak awal dari perjuangan kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu mengapa dikatakan tonggak awal dari perjuangan? Ada yang tahu? Jadi rakyat Indonesia sebelum Sumpah Pemuda ini diikrarkan, dicetuskan, rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, mereka hanya memperjuangkan kedaerahan masing-masing, bukan bersatu untuk melawan penjajah. Tapi mereka seperti di Sumatera Barat, ada yang berjuang dengan membawa nama kedaerahannya masing-masing. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda ini terbentuknya tonggak awal untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, di mana para pemuda dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya bersatu untuk mengusir penjajah. Nah, karena itu dikatakan tonggak awal dari perjuangan bangsa. Yang kedua adalah hasil dari kongres. Hasil kongres, ada yang tahu berapa kongres sebelum Sumpah Pemuda ini dicetuskan? 2 kali kongres Pak. 2 kali kongres, ya, 2 kali kongres. Kongres yang pertama, ada yang tahu tanggal berapa dan tahun berapa? 30. Tahunnya ada tahun berapa? 28 Pak. Tahun 1926. 26. Ya, 1926. Nah, di kongres pertama ini dilakukan di Jakarta pada tahun 1926. Kenapa dilakukan dilaksanakannya kongres pertama ini? Yaitu karena yang Bapak bilang di tonggak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut, para pemuda atau para Indonesia sadar bahwa dengan memperjuangkan ke daerah masing-masing tidak akan mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah para pemuda itu berpikir, gimana ya kalau kita bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengusir penjajah di negeri kita ini. Nah, inilah yang mencetuskan kongres pertama 1. Nah, adapun hasil dari kongres pertama 1 ini yaitu mengakui dan menerima cita-cita persatuan. Di sini para pemuda itu telah paham apa tujuan dari diadakannya kongres itu, yaitu untuk bersatu dan mengusir penjajah. Yang kedua adalah mereka berusaha untuk menghilangkan logat kedaerahannya, di mana sebelumnya mereka masih membawa nama
tahun berapa? 1928 Pak. 1928 tanggalnya? Tanggal 28 Oktober. Ya, tanggal 27 dan 28 Oktober ya. 28 Pak. Nah, kenapa diadakannya kan Kongres Pemuda 2? Karena sebagian dari tokoh-tokoh di Kongres pertama 1 menganggap bahwa Kongres pertama 1 itu gagal, belum bisa mempersatukan seluruh pemuda-pemuda Indonesia. Karena itu dibentuk Kongres yang kedua. Kongres yang kedua ini yang lebih kita kenal sekarang yaitu Hari Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Hari Sumpah Pemuda tanggal berapa? 28 Pak. Nah, tanggal 28 Oktober 1928 itu Hari Sumpah Pemuda, dan setiap tahunnya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, inilah hasil dari kongres. Ada 2 kongres. Yang pertama, kongres pertama 1 dilaksanakan 1926, kongres yang kedua 1928, dan kita sebut juga dengan Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda Pak. Ya, Sumpah Pemuda. Nah, ada yang tahu organisasi apa yang mendukung dan mendorong terbentuknya Sumpah Pemuda ini? Ada yang tahu? Apa, Rizky? Organisasi John Slebes. Ya, John Slebes. John Java Pak. Slebes. John Java. Ada lagi? John Sumatera Lembon. Ya, John Sumatera Lembon. Ada lagi toh? Nah, dimulai dari barat dulu, John Sumatera Lembon. John Sumatera Lembon ini ada yang tahu tokoh-tokoh John Sumatera Lembon? Muhammad Hatta. Nah, siapa lagi? Cunyadin. Cunyadin bisa disebut. Ada lagi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Nah, John Sumatera Lembon ini adalah para perantau dari Sumatera yang berada di Pulau Jawa. Tujuan pertamanya yaitu untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Karena itu terbentuknya John Sumatera Lembon. Begitu juga dengan John Java yang ada di Pulau Jawa, John Slebes yang ada di Sulawesi, dan ada banyak lagi yang faktor yang mendorong Sumpah Pemuda ini dibentuk. Ada 9, berarti ini ada 6 lagi. Nah, Sumpah Pemuda, ada yang tahu isi dari Sumpah Pemuda? Setiap upacara bendera kita ada yang membacakan Sumpah Pemuda. Ada yang tahu isi Sumpah Pemuda? Ada 3. Pak, Silakan Yogi. isi Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia mengaku tanah air bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, itu adalah isi dari Sumpah Pemuda yang mana setiap pagi Senin kita membacakan dan melantunkannya bersama-sama. Nah, Bapak sekarang mau membentuk kelompok untuk diskusi kalian. Bapak minta 2 kelompok saja, cuman merangkup ketiga dari isi Sumpah Pemuda tersebut. Yogi, Panioni 1 kelompok, Desmita juga, Rizky yang lainnya juga 1 kelompok. Karena Rizky yang cuma beberapa orang, Rizky cukup yang sila Sumpah Pemuda yang bagian pertama, Yogi 2 yang ketiga. Habis ini kita presentasikan hasil dari diskusi kalian. Baik Pak. Sudah tahu hasil diskusinya? Sudah Pak. Ada yang mau menyampaikan dulu atau Bapak tunjuk? Saya aja Pak. Yang lagi silakan. Ya, berdasarkan hasil diskusi kami tentang isi Sumpah Pemuda yang kedua dan yang ketiga. Tolong suaranya dikeraskan. Oh ya Pak. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami untuk isi Sumpah Pemuda yang kedua dan ketiga, apa makna dari isinya tersebut? Yang pertama, yang untuk Sumpah Pemuda yang kedua kami
adat. Nah, untuk menyatukannya dibentuklah atau untuk membentuk suatu persatuan yaitu bangsa Indonesia gitu. Untuk membentuk persatuan antar pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, karena Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau atau ribuan pulau untuk menjadi negara Indonesia. Maka untuk mempersatukannya dihasilkan bahwa bangsa Indonesia itu berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk isi pemuda yang ketiga, bahwa berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, Indonesia ini berlatar belakang adat istiadat dan gaya hidup yang berbeda, dan juga mempunyai bahasa daerah yang berbeda gitu. Kalau saya mungkin berasal dari Sumatera Barat sendiri, itu memakai bahasa Sumatera Barat sehari-harinya. Sedangkan kawan-kawan saya atau saudara-saudara saya yang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Papua itu mempunyai bahasa yang berbeda juga Pak. Jadi untuk mempersatukannya kita gunakan bahasa Indonesia itu. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia itulah bahasa persatuan kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, bahasa Indonesia seluruh orang harus paham bahasa Indonesia gitu. Dari kecil kita sekolah sampai sekarang itu diajarkan bahasa Indonesia untuk sebagai bahasa persatuan kita. Mungkin itu dari saya Pak, itu dari kelompok kami. Saya kembalikan. Terima kasih Rizky yang bagian pertamanya. Baik Pak, hasil dari diskusi kelompok kami yaitu isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra putri Indonesia mengaku bersumpah darah satu tanah air Indonesia. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu karena Indonesia itu terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Ya, begitu Baik, aja Pak. Ya, terima kasih Rizky, terima kasih kepada kelompok Yogi, kelompok Rizky juga. Nah, Bapak sekarang ada game di mana Bapak minta kepada Bapak punya spidol, ini spidol, Bapak putarin sebuah lagu, di mana ntar kalau lagunya berhenti, spidol di siapa berhenti, dia berarti dia harus menyampaikan keseluruhan dari makna dari ketiga sumpah pemuda tersebut. Ya, Ini Pak. spidol, tolong ntar diputarin saja. Ya, Pak. Kalau musiknya berhenti di siapa spidolnya, berarti dia yang harus menyampaikan kesimpulan dari ketiga sumpah pemuda tersebut. Ya, Pak. Spidol yang namanya apa? Yogi Pak. Berarti Yogi harus menyampaikan kesimpulan dari ketiganya. Baik Bapak. Untuk kesimpulan dari isi tiga sumpah pemuda tadi, apa makna dari ketiga sumpah pemuda itu ya Pak ya? Untuk sumpah pemuda yang pertama mungkin ini rangkuman menurut saya ya. Yang pertama itu bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Maknanya adalah bahwa negara Indonesia ini memiliki bermacam pulau dan daerah yang sangat luas. Jadi dan Indonesia mempunyai daerah daratan, daerah teritorial, daratan, lautan, dan udara bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya itu disebut bahwa bertumpah darah satu itu tanah air Indonesia, karena tanah airnya, lautannya, dan yang mencakup seluruh negara Indonesia. Yang kedua itu berbangsa satu, bangsa Indonesia, yaitu Indonesia ini terdiri dari beberapa latar belakang dan pulau serta adat istiadat, maka dipersatukan oleh
seluruh bangsa Indonesia, seluruh yang hidup di negara Indonesia ini disatukan dengan yang namanya bahasa Indonesia. Nah, seluruh warga negara Indonesia harus paham, wajib paham untuk bahasa Indonesia ini agar bisa berkomunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Terima kasih, Pak. Bagus sekali sih, boleh Pak pinjam spidolnya. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran ini, ada yang mau bertanya mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Baik, Pak. Silakan, Debbie. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Yudi Sugando. Di sini saya mau bertanya mengenai pembelajaran yang kita hadapi pada hari ini, yang mana judulnya Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan berbagai macam materi, mulai dari kongresnya, terus apa saja yang mendukung untuk terbentuknya Sumpah Pemuda ini, dan apa isi dari kandungan Sumpah Pemuda. Nah, untuk kita sebagai pemuda bangsa Indonesia, bagaimana caranya kita mengamalkan isi Sumpah Pemuda ini dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar, Pak? Baiklah, terima kasih Pak Yogi. Pertanyaannya bagus, yaitu pertanyaannya bagaimana kalian sebagai generasi muda untuk mengamalkan Sumpah Pemuda ini di lingkungan sehari-hari. Nah, bisa kita lihat salah satu kita mengamalkan Sumpah Pemuda ini yaitu saling toleransi, saling menghargai, di mana dalam satu lingkungan seperti misalnya di sekolah ini kita nggak semuanya suku Minang, ada dari Batak, ada dari Jawa, kan banyak nih dari sekolah kita yang dari Jawa. Nah, di situ kita harus bisa saling menghargai, kita tidak boleh intimidasi. Dia dari Jawa, kita dari Sumatera, nggak boleh kita kayak membuli, nggak boleh. Nah, yang selanjutnya yaitu seperti contoh yang sering kita hadapi saat upacara bendera. Saat upacara bendera itu merupakan salah satu bentuk pengamalan dari Sumpah Pemuda tersebut. Yang Bapak lihat selama ini, setiap upacara bendera banyak yang pura-pura pingsan, yang UKS, yang nongkrong di WC, ya salah diri aja. Nah, Fadli kan hadir. Nah, untuk itu kita harus, kan upacara itu udah lama, berapa 30 menit paling lama. Ya, tapi panas, Pak. Ya panas. Itu merupakan salah satu cara kita menghargai Sumpah Pemuda, mengamalkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari hal yang kecil tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita bisa terapkan di lingkungan masyarakat, bisa kita terapkan dalam lingkungan yang lebih luas selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada, Pak. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak telah menjelaskan arti dari Sumpah Pemuda, Apalagi tadi makna dari Sumpah Pemuda. Ya. Makna Sumpah Pemuda. Terus Yang ini yang belum faktor pendorong. pendorong dari lainnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Terus berapa kongres yang untuk melahirkan Sumpah Pemuda? Iya. Nah, ini sudah Bapak terangkan, sudah bisa kalian pahami juga. Nah, Bapak minta untuk minggu depan Rizky sebagai ketua kelas kan? Ya, Pak. Ketua kelas, tolong siapkan di fokus. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Bapak kasih tugas, yaitu tugasnya bagaimana apa saja hal yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bekerja sama, seperti Bapak kasih contoh di lingkungan sekolah, seperti piket kelas. Ya, Pak. Nah, ini dalam cakupan dalam lingkungan kalian masing-masing. Tolong kalian bikin tugasnya, dan sebelum Bapak masuk, Bapak udah ada melihat di fokus ada di sini. Baik, Pak. Kita menampilkan sebuah video.
Mungkin itu aja pada hari ini.